Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Asyura dengan NIM 23011266607. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Tata Kelola Kehutanan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnaini, SOS MSI. Baik, izin menjawab soal yang pertama yaitu jelaskan konsep tata kelola kehutanan dan kaitkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berikan contoh implementasinya di Indonesia. Jadi jawabannya itu, tata kelola kehutanan adalah sistem, proses, dan mekanisme yang digunakan untuk mengatur pengelolaan sumber daya hutan oleh berbagai sektor seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil. Tata kelola kehutanan ini mencakup pembuatan kebijakan, pelaksanaan aturan, pengawasan, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Tujuan utama tata kelola kehutanan ini adalah memastikan bahwa sumber daya hutan dikelola secara adil, transparan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Tata kelola kehutanan ini sangat berkaitan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks kehutanan, hal ini berarti hutan harus dimanfaatkan secara bijak sehingga tetap memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hubungan antara tata kelola kehutanan dan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari 3 aspek utama. Yang pertama yaitu aspek lingkungan. Pengelolaan hutan yang baik menjaga kelestarian ekosistem, keanekaragaman hayati, serta mencegah kerusakan lingkungan seperti deforestasi dan kebakaran hutan. Yang kedua yaitu aspek ekonomi. Hutan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan melalui hasil kayu maupun non-kayu seperti rotan, madu, dan ekowisata. Yang ketiga yaitu aspek sosial. Tata kelola kehutanan yang baik melibatkan masyarakat lokal serta melindungi hak-hak masyarakat adat yang bergantung pada hutan. Selanjutnya yaitu contoh implementasi di Indonesia. Yang pertama, program perhutanan sosial. Pemerintah memberikan akses kepada masyarakat sekitar untuk mengelola hutan secara legal dan berkelanjutan melalui skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan adat. Yang kedua yaitu sistem verifikasi legalis kayu. Jadi sistem ini memastikan bahwa yang diproduksi dan diperdagangkan berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara berkelanjutan. Yang ketiga yaitu program REDD+. Program ini bertujuan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan sekaligus memberikan insentif bagi upaya pelestarian hutan. Baik, soal yang kedua yaitu analisis peran aktor-aktor utama dalam tata kelola kehutanan seperti pemerintah, swasta, masyarakat, dan LSM, dan bagaimana interaksi antara aktor tersebut mempengaruhi keberhasilan pengelolaan hutan. Jadi jawabannya, dalam tata kelola kehutanan terdapat beberapa aktor utama yakni pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan LSM. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan dan regulator dalam pengelolaan hutan. Tugasnya meliputi yang pertama, membuat undang-undang dan peraturan kehutanan. Yang kedua, mengawasi penggunaan kawasan hutan. Yang ketiga, memberikan izin pengelolaan hutan. Dan yang keempat, menegakkan hukum terhadap pelanggaran kehutanan. Dan yang kedua yaitu sektor swasta. Perusahaan swasta biasanya melibatkan dalam kegiatan pemanfaatan hutan seperti industri kayu, perkebunan, dan pengelolaan hasil hutan. Peran mereka meliputi yang pertama, pengelolaan hutan produksi, yang kedua, melakukan investasi di sektor kehutanan, yang ketiga, menerapkan praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dan yang selanjutnya yaitu ada masyarakat. Masyarakat terutama yang tinggal di sekitar hutan memiliki peran penting karena mereka berinteraksi langsung dengan hutan. Peran mereka antara lain yang pertama menjaga kelestarian hutan, yang kedua mengelola sumber daya hutan secara tradisional, yang ketiga berpartisipasi dalam program perhutanan sosial, dan yang keempat lembaga swadaya masyarakat atau LSM berfungsi sebagai pengawas, pendamping masyarakat, serta advokat dalam isu lingkungan. Perannya meliputi yang pertama mengawasi kebijakan pemerintah, dan yang kedua memberikan edukasi kepada masyarakat, dan yang ketiga mendampingi masyarakat dalam pengelolaan hutan.
Selanjutnya, pengaruh interaksi antara aktor keberhasilan pengelolaan hutan sangat bergantung pada kerjasama antar aktor. Jika pemerintah membuat kebijakan yang baik, swasta menjalankan praktik keberlanjutan, masyarakat menjaga hutan, dan LSM melakukan pengawasan, maka pengelolaan hutan akan berjalan efektif. Selanjutnya, jika terjadi konflik kepentingan atau kurangnya koordinasi, maka dapat menyebabkan kerusakan hutan, konflik sosial, dan juga eksploitasi sumber daya alam. Soal nomor 3 yaitu analisis konflik tenurial dalam sektor kehutanan. Jelaskan penyebab, dampak, serta strategi penyelesaiannya menggunakan pendekatan kebijakan publik. Jadi, konflik tenurial adalah konflik yang terjadi akibat ketidakjelasan atau tumbang tindih hak kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan lahan hutan antara berbagai pihak. Penyebab konflik ini yang pertama yaitu tumpang tindih kebijakan dan perizinan. Sering terjadi pemberian izin kepada perusahaan di wilayah yang sebenarnya telah digunakan oleh masyarakat atau masyarakat adat. Yang kedua yaitu kurangnya pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Banyak wilayah adat yang belum diakui secara resmi oleh negara. Dan yang ketiga, ketimpangan penguasaan lahan. Sebagian besar wilayah hutan dikuasai oleh perusahaan besar, sementara masyarakat sekitar masih memiliki akses yang terbatas. Dan selanjutnya yaitu perencanaan tata ruang yang tidak jelas. Ketidaksesuaian antara peta kawasan hutan dengan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya, dampak konflik tenurial ini yakni yang pertama, konflik sosial antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Dan yang kedua, kerusakan hutan akibat pemanfaatan yang tidak jelas. Yang ketiga, menurunnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Dan yang keempat, terhambatnya program pembangunan dan investasi. Adapun strategi penyelesaian konflik melalui kebijakan publik ini, yang pertama, pengakuan hak masyarakat adat. Pemerintah perlu memberikan pengakuan hukum terhadap wilayah adat agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan. Dan yang kedua, program perhutanan sosial. Memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengolah kawasan hutan secara berkelanjutan. Yang ketiga yaitu reformasi agraria, yaitu penataan kembali penguasaan lahan hutan secara adil. Baik, hanya sekianlah jawaban dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.